Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang terkikisnya empati dan cara meningkatkan empati. Kelompok 6 diantaranya ada Putri Eras Kasari, Elisa Larasati, Diva Reseptiana, Amanda Putri Setiani, Adinda Marsanda Dewi, Siti Nur Aini, Patricia Dwi Sasmita, Ijata Septiadi Bedaus, Nur Fitria, Murniawati, dan Putri Mukhafifah. Seperti yang kita ketahui, empati yaitu rasa kepedulian kita untuk memberikan kepeduliannya kepada makhluk hidup, baik itu hewan maupun manusia. Lebih lanjutnya akan diperjelas oleh teman saya untuk pemateri pertama yaitu Amanda. Untuk Amanda, saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Amanda Putri Setiani, NPM 232201559. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi empati. Empati adalah kemampuan merasakan apa yang orang lain rasakan. Empati juga melibatkan kemampuan kognitif, yakni kemampuan memahami perspektif atau cara pandang orang lain dengan tujuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Siti Nur Aini, nomor MBM 2322011061, ingin melanjutkan tentang faktor yang mempengaruhi empati. 1. Gender. Perempuan memiliki kemampuan berempati lebih tinggi daripada anak laki-laki. 2. Keluarga mereka lebih sering menghadirkan model-model agresif, kekerasan, ataupun pemaksaan. Perkenalkan, saya Nur Fitria dengan MPM 23 akan mendasari perkembangan kepribadian khususnya empati. Selanjutnya ada sosialisasi, kemampuan individu untuk dapat mengenal dan berinteraksi secara baik dalam lingkungan. Dengan adanya sosialisasi akan memungkinkan seorang merasakan emosi yang berbeda-beda dari orang banyak di sekitarnya dan dapat mengarahkan seorang untuk mampu melihat keadaan orang lain dari pengalaman bersosialisasinya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Indikator perilaku dan sikap empati. 1. Ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. 2. Dibangun berdasarkan kesadaran diri, ada kemauan dalam diri seorang untuk peka terhadap perasaan orang lain. 3. Peka terhadap bahas nonverbal seseorang dapat dikatakan berempati apabila orang tersebut mampu merasakan bahasa nonverbal yang diperlihatkan oleh orang lain. Ya. Baik, saya lanjut. Perkenalkan, nama saya Eliza Larasati, MPM 2322011057. Saya akan melanjutkan. 4. Mengambil peran, artinya seorang yang mampu mengambil tindakan atas permasalahan yang sedang dihadapi. 5. Tidak larut atau tetap kontrol emosi diri, artinya seorang dapat mengendalikan diri dalam membantu memecahkan masalah. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Putri Mukhafifah dengan MPM 2322011066. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu cara meningkatkan empati. Yang pertama, deductive dan experiential training adalah suatu pelatihan dengan memberikan materi dan juga pelatihan dengan memberikan pengalaman langsung. Yang kedua, skill training adalah melatih keterampilan dalam melakukan empati dalam bentuk 1. Memberikan deskripsi jelas mengenai keterampilan empati yang diperlukan. Yang kedua, mendemonstrasikan penggunaan keterampilan empati dalam bentuk aktivitas komunikasi dan interaksi. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada peserta pelatihan untuk memperhatikan keterampilan empati dan aktivitasnya. Oke, yang ketiga, pelatihan mindfulness, yaitu melatih untuk berfokus pada kondisi saat ini dengan cara rileks dan berpikir positif, kemudian melakukan meditasi dengan belajar mengenal dan mendeteksikan sensasi, suara, pemikiran, dan emosi. Saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Diva Reseptiana dengan NPM 2322011058. Saya akan membacakan cara meningkatkan empati. Yang nomor 4 ada
stimulasi video. Stimulasi video itu peserta diminta untuk menyaksikan video yang menggambarkan perilaku empati dan kemudian mendiskusikan respon empati serta situasi yang memunculkan empati dalam video. Yang kelima itu ada menulis. Menulis itu peserta diminta menuliskan kondisi distres orang lain atau sakit. Kemudian peserta diminta menuliskan apa yang kira-kira dirasakan atau dialami orang tersebut saat sakit dengan tujuan meningkatkan kesadarannya. Cukup dari saya. Dilanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Putri Araskasari dengan NPM 23201056. Learning Objective. Faktor apa saja yang memicu bunuh diri pada remaja dalam kasus di atas, baik dari lingkungan keluarga, lingkungan teman, dan lingkungan sekolah, termasuk guru. 1. Gangguan kesehatan mental. 2. Pengalaman trauma. 3. Konflik dalam lingkungan keluarga. 4. Bullying dan tekanan teman sebaya. 5. Tekanan akademik. 6. Ketidakmampuan mengatasi masalah. 7. Stigma dan kurangnya akses ke bantuan. Yang B. Apakah munculnya kasus di atas dipicu karena rendahnya empati antar sesama pelajar, anggota keluarga, dan sekolah? Munculnya kasus bunuh diri pada remaja tidak dapat disimpulkan secara tunggal karena rendahnya empati antara sesama pelajar, anggota keluarga, dan sekolah. Permasalahan bunuh diri pada remaja merupakan masalah yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor yang saling berinteraksi. Meskipun rendahnya empati dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan emosional remaja, namun tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya penyebab. Terdapat banyak faktor lain yang juga berperan dalam munculnya kasus bunuh diri, seperti gangguan kesehatan mental, pengalaman trauma, tekanan akademik, dan masalah keluarga. Namun penting untuk memperhatikan pentingnya empati dalam lingkungan pelajar, keluarga, dan sekolah. Empati yang tinggi dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman, mendukung, dan inklusif bagi remaja. Dengan adanya empati, remaja merasa didengar, dipahami, dan didukung dalam menghadapi masalah mereka. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya empati dan mempromosikan budaya empati di dalam lingkungan pelajar, keluarga, dan sekolah. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan emosi, peningkatan kesadaran kesehatan mental, dan pembangunan sistem dukungan yang kuat untuk remaja. C. Bagaimana sikap dan perilaku yang seharusnya ditunjukkan oleh siswa kepada sesama siswa lain yang mencerminkan sikap empati? 1. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh. 2. Tunjukkan pengertian. 3. Tawarkan bantuan. 4. Menghargai perbedaan. 5. Bersikap baik dan sopan. 6. Bersikap membantu. 7. Hindari bergosip dan melakukan intimidasi. 8. Menyampaikan dukungan emosional. 9. Menghargai dan menghormati privasi. 10. Membantu membangun lingkungan yang aman. D. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh sesama teman untuk meningkatkan perhatian dan rasa cinta kasih terhadap teman sehingga kasus bunuh diri di atas dapat dicegah? 1. Dengarkan dengan empati. Tunjukkan perhatian. 3. Jalin hubungan yang kuat. 4. Beri dukungan emosional. 5. Edukasi diri. 6. Jaga kontak terus-menerus. Yang kelima, bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh siswa, keluarga, dan sekolah untuk meningkatkan rasa empati dan saling perhatian antar sesama siswa? Upaya yang dapat dilakukan oleh siswa yaitu 1. Menciptakan lingkungan yang ramah dan inklusif. 2. Mempelajari kemampuan sosial. 3. Mengambil inisiatif. Upaya yang dapat dilakukan oleh keluarga yaitu antara lain 1. Membangun hubungan yang baik dengan anak, mendorong anak untuk berempati. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh sekolah antara lain 1. Mewujudkan program pembelajaran yang inklusif. 2. Mengadakan kegiatan sosial. 3. Mengadakan pelatihan untuk guru. Sekian, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.